Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di program One Day One Ayah di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-27. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja mari ngaji Fuadi. Di ayat sebelumnya kita sudah berbicara terkait bahwa Allah tidaklah menyesatkan, membiarkan sesat kecuali kepada mereka yang fasik. Illal fasikin wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Pertanyaannya, siapa ini orang-orang fasik ini? Ya? Yang disebut dengan orang-orang fasik ini siapa? Mari kita lihat bagaimana Allah menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Siapa yang dimaksud orang-orang fasik? Alladzina yaitu orang-orang, ya di sini alladzina paling mudah kita jadikan badal. Bisa juga sebenarnya agak ribet sedikit kita jadikan khobar dari mubtada yang dibuang. Ilal fasikin kecuali pada mereka atau pada orang-orang yang fasik. Hum bahwa mereka al-fasikin adalah alladzina, orang-orang. Nah, itu juga bisa ya jadikan khobar dari mubtada yang dibuang ai. Hum alladzina. Tapi paling mudah langsung kita jadikan badal. Oleh karena itu di sini dikasih posisi wakofnya lam alif ya. Maksudnya ini sebaiknya tidak berhenti karena ini adalah penjelasan terkait siapa yang dimaksud dengan al-fasikin ya. Ini berarti diposisikan jadikan badal. Alladzina yaitu orang-orang yang kuduna yang melanggar siapa mereka alladzina ahdallahi pada perjanjian Allah, maksudnya perjanjian dengan Allah. Ahdallahi pada perjanjian Allah. Mim ba'di mitsaqihi setelah meneguhkan perjanjian itu. Ya, ingat sedikit saya ulangi lagi terkait dengan masalah rujuk ya. Di sini kan merujuk mim ba'di mitsaqi setelah meneguhkannya. Meneguhkan apa? Meneguhkannya ini angkanya 11 arahnya ke sini ya. Meneguhkan Allah bukan ya, ini perhatikan ke bawahnya. Di bawah ini yang bergaris mulai dari perjanjiannya ya. Berarti di sini meneguhkannya maksudnya meneguhkan perjanjian Allah atau meneguhkan perjanjian dengan Allah itu ya, atau perjanjiannya. Di sini yang dimaksud hi berarti kembali kepada perjanjian, ke ahdallahnya. Baik, bukan kepada lafadz Allah. Jadi meskipun ini di sini perhatikan yang bergaris bawah di bawahnya. Kita ulangi sedikit. Alladzina yaitu orang-orang yang kuduna yang melanggar siapa mereka alladzina ahdallahi pada perjanjian Allah. Mim ba'di mitsaqihi setelah meneguhkannya ahdallah. Wa yaqta'u dan memutuskan siapa mereka alladzina ma pada sesuatu. Nah, sesuatu di sini yang dimaksud hubungan ya, karena nanti bisa kita lihat konteksnya ini sesuatu yang dimaksud hubungan. Kita ulangi. Wa yaqta'u dan memutuskan siapa mereka alladzina ma pada hubungan amaro yang memerintahkan siapa Allahu Allah bihi atasnya, atas ma itu, atas hubungan itu ayyusola pada adanya disambungkan apa ma ya, wa yufsiduna dan membuat kerusakan siapa mereka alladzina fil ardi di bumi. Baik, kita terjemahkan langsung. Alladzina yang kuduna ahdallahi mim ba'di mitsaqihi, yaitu yang dimaksud al-fasikin ini yaitu orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah
setelah meneguhkannya. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah setelah mereka meyakini dan meneguhkan perjanjian itu. Ya, setelah mereka deal, tapi ternyata mereka justru melanggar perjanjian dengan Allah tersebut. Ya, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan hubungan yang Allah memerintahkan atas hubungan tersebut untuk adanya disambungkan. Jadi ada suatu hubungan yang Allah memerintahkan untuk disambung hubungan itu, tapi mereka malah memutuskannya. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Nah, perhatikan, ada 3 ciri di sini yang disebut oleh Allah sehingga seseorang bergelar al-fasiqin. Nah, gelarnya sempurna, itu al-fasiqin, orang yang benar-benar fasik. Siapa ini? Yang pertama, dia melanggar perjanjian dengan Allah padahal telah meneguhkannya. Kemudian yang kedua, memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Yang ketiga adalah berbuat kerusakan di bumi. Baik, kita bahas kata per katanya terlebih dahulu. Alladzina isim mausul, ya, hukumnya mabni, kedudukan sebagai badal dari lafadz al-fasikin. Al-fasikin i'rabnya nasab karena sebagai maf'ul, berarti alladzina juga nasab karena badal i'rabnya mengikuti mubdal minhu. Nah, jangan sampai salah, berarti ini tanda nasabnya nah ini fathah, bukan, karena ingat dia isim mausul, hukumnya mabni, berarti fathahnya ini hanya kebetulan saja. Sebenarnya dia nasabnya hanya dalam mahal. Yang kuduna, yang melanggar siapa mereka? Yang kuduna adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari'. Mengapa fi'il mudhari' hukumnya apa? Hukumnya mu'rab, i'rabnya rofa. Kenapa kok rofa? Ingat, di depannya tidak ada amil nasib maupun amil jazim, maka dia harus rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan tetapnya nun. Mengapa? Karena ini adalah af'alul khomsah. Af'alul khomsah itu rofanya dengan tetapnya nun. Kemudian fi'il butuh pada fa'il. Siapa yang melakukan pelanggaran? Mereka. Jadi mereka melanggar pada ahdallahi, pada perjanjian Allah. Sebentar, yang kuduna tadi fi'il butuh pada fa'il, mana fa'ilnya? Ini wawu jamak, ini berkedudukan sebagai fa'il, berarti i'rabnya rofa, ya, tapi rofaknya hanya dalam mahal karena wawu ini isim dhamir yang hukumnya mabni. Ahdallahi, ahda sebagai maf'ul, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Lafadz Allahi ini mudhof ilaih, kalimat yang disandari oleh ahda, ya, ini jangan sampai keliru. Ini mudhof ilaih, i'rabnya itu adalah jar, tanda jarnya dengan kasrah karena termasuk lafadz Allah adalah isim mufrad. Mim ba'di mitsaqihi, ba'di, ya, kita minnya kita tinggal dulu. Ba'di, ingat, ba'di ini adalah kalimat isim, kedudukannya sebenarnya sebagai dzaraf aslinya, ya, menunjuk pada makna waktu. Tapi kita ingat bahwasanya di sini huruf sebelumnya adalah kalimat sebelumnya adalah huruf jar. Huruf jar berarti memberikan dampak, dia harus menjadi majrurnya. Berarti di sini ba'di, ya, ini adalah kalimat isim, oke. Terus kemudian kedudukannya sebagai dzaraf. Dzaraf i'rabnya nasab, harusnya dia ba'da, ya. Tapi karena di sini didahului huruf jar untuk menguatkan, jadilah mim ba'di mitsaqihi. Mitsaq, ya, adalah kalimat isim, kedudukannya sebagai mudhof ilaih, i'rabnya harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Baik, kemudian huruf dhamir, kalimat isim dhamir hi ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Hak dhamir kalau huruf sebelumnya berharakat berarti dia harus dibaca panjang.
di hak domir. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf yang berharakat, berarti hak domir itu secara tajwid ya itu harus dibaca panjang, mim ba'di mitsaqihi. Baik, di sini hak domirnya sebagai mudhaf ilaih, maka mahalnya mahal jar. Wa yaqta'una, wawunya huruf ataf, yaqta'una sama persis dengan yang kuduna, fi'il mudhari' rafa karena tidak didahului amil nasib dan jazim, wawunya sebagai fa'ilnya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, ya, dan mereka memutuskan apa? Ma pada hubungan. Jadi mereka memutuskan hubungan. Jadi ma-nya ini adalah isim mausul, ya, kedudukannya sebagai maf'ul, i'rabnya harus nasab tapi hanya dalam mahal. Amara ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini dia mabni fathah karena tidak bersambung dhamir rafa mutaharrik maupun nawu jamak. Fi'il butuh pada fa'il, fa'ilnya lafaz Allah, ya. Fi'il dan fa'ilnya berarti adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini berkedudukan sebagai silah. Kalau yang tadi kita kelewat juga, yang kuduna ini fi'il, wawunya fa'il. Fi'il dan fa'ilnya berkedudukan sebagai silah. Nah, ini pembahasan sampai di ayat ini. Terus kemudian kita lanjut. Mereka memutuskan hubungan yang Allah perintahkan bihi, atau atas hubungan itu, ya. Ini namanya, masih ingat, perhatikan, ini tadi sudah kita katakan jumlah amarallah, fi'il dan fa'il ini adalah silah. Perhatikan, di dalam silah harus ada aid. Ya, saya ulangi lagi. Di dalam silah harus ada apa yang kita sebut sebagai aid. Apa itu aid? Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Ya, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Maksudnya bagaimana? Ya, di dalam silah, karena silah itu intinya menjelaskan tentang isim mausul, maka harus ada keterikatan, harus ada ikatannya apa? Maka di dalam silah harus ada dhamir, yang dhamir itu kembali kepada isim mausul. Itu menjadi ciri bahwa silah tersebut adalah penjelas dari maknanya isim mausul. Berarti di sini bihi atasnya, ini hi-nya ini namanya adalah aid. Ya, yang Arabnya jar karena menjadi majrur dari ba di sini, tanda jarnya dengan kasroh. Kok dengan kasroh, maaf, jarnya danya dalam mahal. Masya Allah, subhanallah. Kita lanjut. Yang Allah perintahkan atas hubungan tersebut ayu sholat. Perintahkan apa? Loh ini ya. Jadi amara, Allah memerintahkan. Amara yang memerintahkan siapa? Allah bihi atas hubungan tersebut. Allah perintahkan apa? La ayu sholat. Pada adanya disambungkan apa? Ma. Ya, ini ya. An itu huruf, namanya huruf nasab, sehingga menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Jadilah yusola ini fi'il mudhari' yang nasab. Tapi an juga disebut sebagai huruf masdar yang mencetak isim, namanya isim muawwal, dicetak dari fi'il setelahnya. Berarti wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala itu sama dengan ma amarallahu bihi silatahu, ya. Allah memerintahkan untuk menyambungnya. Jadi seperti itu. Baik. Nah, an di sini huruf, hukumnya mabni, yusola berarti di sini fi'il mudhari', hukumnya adalah mu'rab, i'rabnya harus nasab karena kemasukan amil nasab berupa an. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena fi'il mudhari' yang shahihul akhir. Fa'ilnya mana? Di sini fa'ilnya tidak ada karena yusola ini fi'il mudhari' yang mabni majhul. Ini mungkin sebagian sobat fuadi, sebagian tahu, sebagian belum. Untuk yang belum sedikit saya sampaikan. Yusola ini fi'il mudhari' yang secara makna namanya mabni majhul, mabniun lil majhul. Apa itu? Yaitu kalau di Indonesia namanya kata pasif, ya, pasif. Jadi maknanya
ayyusala adanya disambungkan. Berarti kalau pasif dia tidak membutuhkan fa'il, tapi butuhnya kepada naibul fa'il. Naibul fa'il ini aslinya adalah maf'ul. Nah, oke. Nanti lain kali akan dibahas di metode fu'adi terkait dengan fi'il yang mabni majhul dan juga naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya. Ayyusala pada adanya disambungkan apa? Ma, namanya naibul fa'ilnya. Nah, naibul fa'ilnya di sini sekaligus menjadi aid ya, menjadi kok aid apa namanya, dhamir yang kembali kepada isim mausul, tapi dia sudah bukan silah ya, karena silahnya di sini, jadi tidak bisa disebut sebagai aid. Yang aidnya yang bihi, ini aidnya. Baik, ini sampai di sini dulu ya, sampai di dua ini dulu, kemudian kita pecah di sini menjadi dua kepembahasan agar tidak terlalu panjang. Baik, pesan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, hati-hati, ciri dari al-fasikin adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Tuhannya setelah mereka meneguhkan perjanjian itu. Ya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Maksudnya apa ini ya? Kemudian yang kedua, mereka memutuskan hubungan yang Allah perintahkan untuk menyambung hubungan itu. Oh, ini maksudnya hubungan apa ini? Nah, baik. Karena sudah terlalu panjang, pesannya apa? Kita langsung bahas sekaligus di pertemuan berikutnya untuk menuntaskan pembahasan di ayat 27 dari surat Al-Baqarah. Kita langsung bertemu di pertemuan berikutnya. Dan sadaqallahu azim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.